wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andria Nurhudan. Nama saya Dede Rukmana. Kami di sini akan menjelaskan hasil clipping kami tentang identitas budaya suatu kelompok yang berjudul Spin out about Persib Bandung fans or Bobotoh. Baik, selanjutnya akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Dede Rukmana. Latar belakang suatu identitas budaya adalah sebuah cara yang mana anggota kelompok budaya minoritas bergabung dan bersatu dengan kelompok yang mereka bentuk sebagai sebuah kejelasan dan komitmen menjadi bagian dari masyarakat mayoritas yang besar. Suatu identitas memerlukan adanya komunikasi, dan komunikasi verbal menjadi komunikasi yang sering dilakukan. Disinilah diperlukan adanya komunikasi nonverbal yang merupakan komunikasi berupa lambang atau simbol. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan yang dapat berupa ide, informasi, emosi, keterampilan, dan sebagainya melalui simbol ataupun lambang yang dapat menimbulkan efek berupa tingkah laku yang dilakukan dengan menggunakan media-media yang tertentu. Tanpa disadari, komunikasi menjadi suatu landasan diri yang sangat penting dalam pergaulan manusia. Tanpa komunikasi, identitas kelompok suatu budaya tidak akan bisa terbentuk, dan juga komunikasi merupakan cerminan atas diri yang dapat dilihat secara kasat mata. Dan apabila komunikasi itu dilaksanakan secara efektif dan produktif, artinya akan membentuk public relation yang semakin matang dan dewasa. Kegiatan public relation juga sering digunakan dalam berbagai penelitian, terutama digunakan untuk mendapatkan data yang akurat serta valid dalam informan. Fenomenologi yaitu merupakan sebuah aliran filsafat yang menilai manusia sebagai sebuah fenomena. Fenomenologi merupakan sebuah aliran filsafat yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu phainomai yang berarti menampak, dan phainomon berupa atau artinya merujuk pada yang menampak. Walaupun makna yang kita ciptakan dapat ditelusuri dalam tindakan karya dan aktivitas, tetap saja ada peran orang lain di dalamnya. Fenomenologi adalah ilmu yang mengenai fenomenologi yang dibedakan dari suatu yang sudah menjadi atau disiplin ilmu yang menjelaskan dan mengklarifikasi fenomena atau studi tentang fenomena. Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini mengenai sepak bola. Sepak bola merupakan salah satu olahraga yang digemari seluruh dunia termasuk di Indonesia. Hampir setiap wilayah di Indonesia memiliki tim ataupun klub sepak bola, baik yang profesional maupun tidak. Berbicara mengenai sepak bola berarti berbicara mengenai banyak orang yang terlibat di dalamnya, termasuk supporter. Nah, supporter ini termasuk suatu kelompok budaya, terlebih yang terdapat ada di Jawa Barat, yaitu ibu kotanya di Bandung, Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung yang sering disebut Persib, memiliki suatu kelompok yang disebut Bobotoh. Bobotoh memiliki peranan penting bagi Persib Bandung ketika bertanding, baik tandang maupun kandang. Alasan kami meneliti fenomena loyalitas Bobotoh di Bandung karena keberadaan Bobotoh sangat mencolok dan sudah menjadi ikon kota Bandung dengan ciri khas warna birunya dan kekompakan dalam mendukung Persib di kompetisi sepak bola nasional. Berdasarkan latar belakang peneliti kemukakan di atas, kami berusaha mengangkat fenomena ini dengan mengambil judul Let's Find Out About Persib Bandung Fans or Bobotoh. Pembahasan yang pertama mengenai kenapa supporter Persib Bandung disebut Bobotoh. Bobotoh sendiri berasal dari kata bahasa Sunda yang dalam kamus bahasa Sunda karya R. Satya Dibrata yang berarti orang yang menghidupkan semangat kepada orang yang hendak berkelahi atau binatang yang hendak diadu ataupun supporter. Dari definisi tersebut,
Bisa disimpulkan jika bobotoh pada awalnya memiliki makna luas karena perkelahian atau persaingan untuk menjadi pemenang tidak hanya terjadi dalam sepak bola, tapi juga banyak hal lainnya. Maka bukan hal yang keliru jika bobotoh juga tersemat pada hal lainnya. Keterikatan bobotoh dengan sepak bola diyakini berjalan beriringan dengan semakin populernya cabang olahraga sepak bola itu di antara para pengguna bahasa Sunda, yakni penduduk Jawa Barat. Bicara tentang sepak bola, di Jawa Barat tidak akan lepas dari Persib yang lahir dan berkembang di kota Bandung, ibu kotanya Jawa Barat. Mengutip dari laman resmi, disebutkan jika Persib memiliki sejarah panjang. Klub ini diketahui muncul di era perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Diawali dengan kehadiran BIVB, Bandung Island Football Board, di Bandung pada tahun 1923 dengan Syamsuddin sebagai ketua. Pada tahun 1933, BIPB mengikuti kompetisi perserikatan, tapi secara perlahan mulai menghilang. Sejak itulah istilah bobotoh sudah banyak dipakai karena di dalam menjalani pertandingan BIPB mendapat dukungan langsung dari orang yang datang ke Stadion Tegalega, khususnya para bobotoh itu sendiri. Oke, lanjut kita ke pembahasan yang kedua, yaitu ragam gaya bobotoh. Jadi bobotoh itu sendiri ternyata banyak sekali ragam gayanya. Apa sih ragam gaya itu? Dari bobotoh itu sendiri ternyata bobotoh itu memiliki banyak sekali nama, baju, maupun identitasnya intinya berbeda-beda. Tetapi dia memiliki kesatuan yang sama, intinya perbedaan itu menyatukan tentang fans bobotoh itu sendiri. Jadi bobotoh itu ada yang namanya Bomber, terus ada juga yang namanya Viking Club, terus ada juga yang namanya The Bomb, terus ada juga Casual, ada juga Ultras Persib dan sebagainya. Dari nama-nama tersebut mereka memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Kita bahas satu-satu ya dari Bomber. Bomber itu sendiri memiliki perbedaan dari segi bajunya. Padahal dari Persib Bandung identik dengan warna biru karena jersinya biasanya dia memiliki kebanggaan, yaitu kebanggaan berwarna biru. Nah, ternyata dari supporter bobotoh ini yang bernama Bomber, dia memiliki ciri khas yang berwarna hitam dengan spanduknya yang melebar melentang panjang yang berwarna hitam. Biasanya Bomber ini dia membawa suatu spanduk atau bendera yang bernamakan Bomber. Nah, seperti itulah Bomber yang saya ketahui. Lanjut, ada Viking Club. Nah, Viking Club ini menjuru kepada suatu identik tersebut, yaitu berwarna biru. Apa sih kebiasaan Viking Club ini? Viking Club ini lebih menyuarakan dengan jersinya. Jadi dia berkelompok menggunakan jersey Persib yang digunakan saat laga dimulai. Atau misalkan Persib pakai warna biru. Nah, Viking Club ini pasti jersinya sama dengan baju yang dipakai saat tanding Persib tersebut. Lanjut, ada Casual. Casual ini identik dengan baju berwarna hitam dan yaitu mirip-mirip supporter yang ada di luar negeri. Seperti supporter Liverpool, sebelum dimulai dia menyanyikan lagu kebangsaan mereka, yaitu untuk mendukung kebanggaan Liverpool tersebut. Di Persib Bandung ini juga sama, lagu-lagu yang banyak sekali. Dan kalau kita samakan dengan Inggris, ada juga yang dari lagu Inggris tersebut. Oke, lanjut kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu ragam kebiasaan bobotoh. Kita bahas satu-satu, yaitu dari lagu. Ada namanya Bagimu Negeri dirubah menjadi Bagimu Persib. Lagu kebangsaan ini sering dinyanyikan saat laga kandang. Lagu ini sangat diwajibkan saat laga kandang. Kenapa? Karena sebuah perjuangan dan totalitas hanya untuk Persib. Dari situ juga kita mengenal kebiasaan yang kedua, yaitu pemanggilan pemain Persib. Pemain Persib saat dipanggil di laga kandang itu seperti menyuarakan pemain tinju yang saat mau masuk ke
ring tinju dengan suara yang lantang dari announcer. Announcer ini menyuarakan dengan suara yang diberatkan dan suaranya lantang, seperti memanggil pemain tinju yang ingin bertanding. Dari pemanggilan tersebut diharapkan pemain Persib bisa bermain dengan optimal. Ada juga terakhir tentang Viking Club. Apa sih Viking Club itu? Yang saya tahu, Viking Club itu sebuah kebiasaan di mana laga kandang setelah berakhir, pemain-pemain, manajer, pelatih tidak langsung pergi ke ruang ganti. Kenapa tidak langsung pergi ke ruang ganti? Karena kita mau Viking Club terlebih dahulu. Apa sih Viking Club? Viking Club itu semua pemain di tengah lapangan, di garis tengah lapangan itu, mereka kumpul membuat lingkaran, dan di tengah ada sebuah tambur. Tambur ini biasanya saat Viking Club itu dipakai atau digunakan oleh pemain Persib. Entah itu dari kapten atau dari pemain yang lainnya. Saat tambur ini sudah disiapkan di garis titik pembagian bola itu, diiringi dengan tepuk tangan. Jadi duk tak tak duk tak tak, seperti itu pokoknya. Pembahasan itu sendiri memiliki arti tentang kebiasaan. Jadi kebiasaan ini itu membuat supporter dan pemain Persib itu merasa dekat. Jadi mau supporter itu namanya bomber, mau itu kasual, mau itu ultras, di situ mereka merasa semua itu sama. Dan mereka merasa bangga saat laga itu selesai, maupun kalah ataupun menang, mereka merasa bangga dengan permainan Persib yang telah dilakukan pada saat laga tersebut. Begitulah tentang kebiasaan suatu bobotoh. Pembahasan yang keempat yaitu aksi bobotoh tidak hanya di dalam stadion. Jika Persib memiliki kaitan erat dengan bobotoh, pastinya aksi itu akan ada di dalam stadion. Kenapa demikian? Karena Persib Bandung dimanapun dia bertanding, dimanapun dia berlaga, aksi bobotoh di dalam stadion pasti akan selalu mengiringi Persib itu berlaga. Nah, akan tetapi bobotoh aksinya tidak hanya di dalam stadion. Nah, karena banyak aksi sosial yang bobotoh lakukan di luar stadion. Contoh yang pertama, tahun 2015 ketika Persib juara Piala Presiden di Gelora Bung Karno Jakarta. Setelah itu ada kejadian musibah ataupun bencana yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan berupa kebakaran hutan. Nah, dari sini Persib yang didukung oleh Ridwan Kamil sekaligus ketika itu menjabat Wali Kota Bandung mengadakan tagar aksi bobotoh peduli. Nah, dari sinilah aksi bobotoh tidak hanya di dalam stadion. Nah, itu contoh yang pertama. Dan aksi yang lainnya yaitu yang kedua dicontohkan atau dilakukan oleh Viking Girls. Karena bukan hanya laki-laki saja yang tergabung dalam komunitas. Viking Girl pun pada tahun yang sama mengadakan charity ataupun aksi sosial untuk membantu korban asap juga. Iya, khususnya yang ada di Sumatera dan Kalimantan. Yang ketiga, baru-baru ini ada contoh aksi bobotoh yaitu memberikan sembako dan juga bagi-bagi masker ketika dimulainya PPKM di Kota Bandung. Nah, aksi ini bertujuan untuk mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan juga membantu kepada saudara-saudara yang ada di Kota Bandung, khususnya yang kurang mampu karena terdampak oleh PPKM itu sendiri. Demikian pembahasan yang bisa kami sampaikan, ada 4 poin. Nah, selanjutnya kesimpulan yang akan disampaikan oleh saudara Andrio Nurhudan.
Baik, saya lanjutkan. Dari clipping yang kami bahas ini, supporter Persib itu ternyata memiliki banyak sekali ragam gaya. Ternyata mereka itu memiliki suatu perbedaan, di mana perbedaan itu saling melengkapi dalam perbedaan tersebut. Dalam perbedaan ini juga ada ragam budaya, di mana budaya ini terus-menerus dilestarikan hingga saat ini agar pemain Persib ataupun supporter Persib memiliki kekompakan hingga saat ini yang bertujuan satu tujuan, yaitu agar Persib menang dan pemain Persib selalu bangga atas supporternya. Yang ketiga yaitu ragam kebiasaan. Kebiasaan ini sampai saat ini juga tetap dilestarikan. Kebiasaan tersebut memiliki arti yang mendalam bagi supporter Persib untuk mendukung Persib Bandung. Kebiasaan ini terus-menerus dilestarikan hingga saat ini, bertujuan untuk lagu-lagu yang telah diciptakan dan suara-suara yang disuarakan terus berjalan hingga saat ini. Lanjut yang keempat itu, aksi bobotoh tidak hanya di dalam stadion. Ternyata bobotoh ini memiliki hati nurani. Dalam kebiasaan ini ternyata Persib Bandung memiliki aksi sosial yang sangat tinggi di luar stadion. Yang sudah dijelaskan tadi, aksi sosial ini tidak hanya ada di Jawa Barat saja. Ternyata ada di Sumatera dan Kalimantan, di mana kejadian itu sangat-sangat besar ya, karena kebakaran itu sangat besar hingga berhektar-hektar, sehingga dari Bobotoh memiliki aksi peduli, yaitu membagikan sembako untuk warga yang terkena dampak bencana kebakaran ini. Dari pembahasan 4 tersebut, ternyata supporter itu tidak selalu memiliki sisi negatif. Dari pembahasan tersebut menjelaskan kita sebagai warga Indonesia, khususnya pendukung Persib Bandung, jangan selalu memandang sebelah mata terhadap bobotoh. Ragam gayanya, segala kebiasaannya di luar stadion, ternyata kita tuh harus mendukung kebiasaan tersebut. Dalam artian di luar stadion tadi, ternyata kebiasaan tersebut harus selalu lestarikan. Begitulah presentasi yang bisa kami sampaikan terkait clipping identitas budaya suatu kelompok yang berjudul Let's Spin Out About Persib Bandung Fans or Bobotoh. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa memenuhi kriteria tugas akhir UAS dari mata kuliah Ilmu Sosial Dasar. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.